Halo guys, balik lagi di channel Berlian Legacy. Yo, kali ini gua mau coba jelasin ya tentang apa itu yang dimaksud dengan ARA. ARA itu singkatan auto reject atas. Auto reject atas berarti apa tuh? Kita contohin aja lah. Kita contohin di sini, kita cari saham yang masuk top gainer ya, contohnya ISEA nih ya. Nah, kita cek di sini nih. Kalian cek di order book, nanti ada harga ARA, ada harga ARB. Nanti ARB kita bikinin videonya lagi lah. Kita coba jelasin ARA dulu ya. Jadi ARA di sini adalah harga harga batas atas gampangnya. Jadi suatu saham itu dibatesin ya, khususnya di Indonesia ya. Nggak tahu kalau di saham luar dibatesin atau enggak. Jadi di Indonesia tuh dibatesin sehari itu maksimal naik berapa persen gitu. Nah, contoh saham ini dia udah naik 33,93% gitu ya. Nah itu dia nggak bisa naik lebih tinggi lagi gitu. Kenapa? Karena biasanya dibatasinya itu antara 10, terus 20, 25 sama 35 gitu. Nah, ini kayaknya dibatasnya 35 gitu. Kenapa ditutup di 33? Berarti kalau dia naik ke 76 itu lebih dari 35. Nah, jadi kalau dia lebih naik sahamnya naik lebih dari 35% tuh dia nggak bisa gitu. Nah, ini sebagai contoh ya. Coba kita beli saham ini di harga 76. Nah, nanti kita akan dapat penjelasan apa itu auto reject ya. Kita coba buy, confirm, selesai. Nah, inilah yang dimaksud auto reject. Jadi order kita kalau di atas harga maksimum, nah itu akan di reject gitu. Jadi namanya auto reject atas gitu. Oke, semoga bisa nangkep ya penjelasannya. Kenapa sih dibikin seperti ini? Alasan utamanya karena untuk pengamanan ya. Jadi boncos-boncosnya kita misalkan beli ternyata sahamnya dipucuk nih di harga ARA. Nah, di harga ARA bisa berbalik ke ARB nggak gitu. Artinya dari harga tadi berapa tadi CIC? Harga 75 ya. Dari harga 75 itu tiba-tiba diguyur nih sama yang punya barang gitu ya. Sampai ke ARB ke 50. Nah, berarti kan langsung turun berapa persen tuh? Lumayan ya gitu. Nah, coba kalau 75 ke 50 berarti kurang lebih ya 30 persenan lah gitu. Nah, coba kalau misalkan ini nggak dibatasin dari harga dia tadi di 55 gitu ya, hari ini dibuka di harga 55, lalu naik 1000% misalkan sampai ke berapa tuh, ke 560 ke 550 gitu ya harga sahamnya, misal nggak dibatasin gitu, nggak ada arah. Nah, di harga itu kita beli masuk gitu ya, maksudnya kita beli di harga 550 terus dibanting ke 50 gitu, berarti rugi kita langsung dalam sehari bisa 90% ya, dari 550 ke tinggal 50 gitu. Nah, sebenarnya fungsinya seperti itu. Jadi untuk perlindungan kepada investor biar apa, terhindarlah dari jebakan-jebakan seperti itu. Jadi ya ini ada sisi positif, ada sisi negatifnya lah pastinya ya. Jadi kalau misalkan kita punya apa namanya, punya conviction di satu saham yang bakal bisa naik tinggi, sebenarnya bisa aja diapresiasi dalam satu hari itu. Misalkan kita yakin nih saham yang kita pegang nih punya potensi bisa naik 200% gitu. Nah, kalau ternyata nggak dibatasin, bisa tuh naik 200% dalam sehari misal kayak gitu. Nah, tapi eh, sisi negatifnya mungkin akan ada saham-saham yang mungkin
tidak seharusnya naik tinggi tapi digoreng tinggi hanya untuk memancing kita masuk dan kemudian dibawa turun lagi gitu. Nah itu malah jadi bahaya ya. Oke, semoga penjelasan gue cukup bisa dimengerti ya. Kenapa ada yang namanya ARA gitu. Jadi semoga apa namanya sistem ini bisa melindungi kita gitu ya dari saham-saham yang kurang baik gitu misalkan. Oke, dinikmatin aja ada sistem ARA, sistem ARB gitu ya. Jadi yang penting kalau kita beli saham yang kita tahu ya harusnya sih kita nyantai-nyantai aja ya. Ada pembatasan harga ARA ataupun enggak gitu ya. Oke, kayak gitu. Nah, kayak IC ini kalau kita lihat statistiknya tuh dia rugi ya, sahamnya rugi, tapi hari ini naiknya tinggi gitu. Nah, itu ya kalian nilai sendiri lah gitu. Oke, semoga cukup jelas apa yang dimaksud dengan ARA gitu ya. ARA artinya harga tertinggi yang bisa dimiliki oleh suatu saham dalam satu hari gitu. Kalian bisa ngecek juga di sini di order book. Nah, kalian klik aja ARA di sininya. Nah, jadi tadi ngomongin di sini. Jadi besok itu maksimal dia hanya bisa naik ke 101 gitu. Kalau misalkan dia mau ternyata dia ARA lagi gitu ya. Lalu besoknya lagi dia hanya bisa ke 136 gitu. Nah, ini ada batas-batasannya. Nah, kalau udah lewat 200 biasanya ARA-nya akan berubah tuh. Yang tadinya 35% jadi maksimal 25% gitu. Sampai nanti ada gak di sini ya. Nah, kalau sudah lewat 5.000, nah harga harga ARA-nya akan berubah lagi tuh, menurun lagi jadi maksimal cuma 20% gitu. Nah, di sini gitu. Sampai nanti ada pembatasan 10% tuh. Enggak ya, kalau 10% itu kalau kalian masuk FCA, kalau enggak sahamnya itu saham yang ada di papan akselerasi gitu. Oke, itu aja. Semoga bisa dimengerti. Thank you.